Yohanes pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kalau sudah ketemu, katakan haleluya. Haleluya. Menjadi tema pemberitaan firman Tuhan di minggu kita pada saat pagi hari ini, yaitu mukjizat atas keluarga. Mukjizat atas keluarga, refleksi atas perkawinan di Kana. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin di antara kita tidak banyak yang mengetahui bahwa sesungguhnya keluarga menjadi pusat perhatian Tuhan secara khusus. Ketika kita berbicara tentang keluarga, keluarga adalah unit terkecil. Keluarga adalah lembaga yang paling kecil di antara sekian banyak lembaga-lembaga yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tetapi tahukah saudara bahwa lembaga yang kecil ini adalah hasil karya daripada Tuhan. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa keluarga adalah bentukan daripada Tuhan sendiri. Amin. Amin. Betul saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Keluarga ada bukan karena semata-mata ada rencana sepasang muda-mudi, seorang pria, seorang perempuan, mereka bersepakat untuk membentuk satu keluarga. Bukan semata-mata itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena memang Allah lah yang membentuk keluarga semenjak semula. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali ke dalam kitab Kejadian, coba kita sama-sama perhatikan dalam kitab Kejadian. Jika bakal di mana Allah membentuk keluarga. Dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-28, ya, saya akan baca. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cukuplah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah membentuk keluarga itu sejak semula. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seturut dengan tema yang sudah saya sampaikan tadi, mukjizat atas keluarga. Artinya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya ada begitu banyak mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan di tengah-tengah keluarga. Amin. Nah, dalam memulai pelayanannya, Yesus pun menjadikan keluarga menjadi bahan perhatiannya yang pertama sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan mukjizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus justru di tengah-tengah keluarga. Amin. Ya. Yesus pertama sekali melakukan mukjizat saudaraku bukan di luar daripada keluarga. Yesus melakukan mukjizat pertama sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus bukan di tempat-tempat umum, tetapi dengan tegas, dengan terang benderang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Yesus justru melakukan mukjizatnya yang pertama sekali di tengah-tengah keluarga. Itu artinya apa, saudara? Artinya, kalau dalam perjanjian lama Tuhan memberikan perhatian khusus pertama sekali kepada di tengah-tengah keluarga, maka di dalam perjanjian baru Yesus juga membuat mukjizat yang pertama sekali di tengah-tengah keluarga. Amin. Amin. Ada mukjizat yang Tuhan nyatakan, ada mukjizat yang mau Tuhan kerjakan di tengah-tengah keluarga. Itu artinya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga kita lepas keluarga adalah keluarga spesial,
bagi Tuhan. Perkawinan di Kana. Disinilah Yesus pertama sekali melakukan mujizatnya. Itu sebabnya di dalam ayat yang 4 dikatakan, hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tanda, sebagai pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan. Saudara mau mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Amin. Nah, kita akan melihat seperti apa terjadinya, bagaimana proses terjadinya mujizat yang terjadi di tengah-tengah keluarga yang ada di perkawinan di Kana. Yang pertama dan selanjutnya, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Hari yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mujizat terjadi di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perkawinan yang ada di Kana itu. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mana bagian yang pertama tadi? Ya. Yang pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memiliki relasi ataupun membangun hubungan yang baik ataupun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kira-kira perlu nggak kita manusia ini membangun hubungan yang intim, yang dekat dengan orang lain? Perlu nggak? Suami istri membangun hubungan yang intim dengan anak-anak. Sesama anggota keluarga membangun hubungan yang intim dengan sesama anggota keluarga. Demikian juga ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita juga memerlukan yang namanya hubungan yang membangun hubungan yang baik, membangun hubungan yang intim dengan sesama anggota yang ada di masyarakat. Artinya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang membangun hubungan, membangun relasi yang baik dengan siapapun, itu sangat-sangat diperlukan. Apalagi yang namanya dengan relasi dengan Tuhan. Perlu nggak kita membangun relasi dengan Tuhan? Oh, bukan hanya perlu lagi ya, sangat perlu. Kita membangun hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Halo, jemaat gereja Pentakosta Patumbak yang ada di kampung Sitio-Sio, tahu nggak bahwa Tuhan yang engkau layani, yang engkau percayai, yang engkau iring secara terus-menerus adalah pribadi yang intim. Amin. Amin. Seberapa banyak di antara kita yang percaya? Amin. Coba tunjukkan tangan.